untuk KSN tahun 2020 aku peraih medali perunggu gitu guys. Buat singkatnya tuh panggil aku Putri aja ya guys. Jadi malam hari ini kita bakalan bahas OSP 2018. Nah, aku bakalan bahas di bagian meteorologi. Sebelumnya aku izin share screen ya. Oke, sebelumnya suara aku udah jelas ya? Jelas, Kak. Aman-aman. Jelas. Oke, jadi selama aku ngejelasin itu kalian bebas buat misalnya nih aku nyebutin kayaknya kakak salah deh gitu. Sampaikan aja pendapat kalian gimana ya. Jadi biar kita bisa diskusi gitu. Karena ya aku sendiri juga eh, nggak sempurna ilmunya. Jadi kalau misalnya menurut kalian aku salah, boleh langsung dipotong. Oke? Oke, jadi kita masuk ke nomor 36. Nah, jadi buat soal yang punya bacaan kayak gini, aku cenderung buat ngebaca soal-soalnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya nanti di soalnya tuh ternyata, oh kita harus baca bacaannya. Nah, jadi baru aku baca bacaannya untuk menghemat waktu. Karena di OSP sendiri itu kalian harus bisa manajemen waktu dengan baik. Membagi waktu antara ngerjain soal soal pilihan ganda dan soal esai. Terus juga kembali nanti meriksanya lagi. Oke. Okay? Nah, pertama kita masuk ke nomor 36 ya. Jadi oh ya di sini tuh kan ini udah ada yang ping-ping itu ya. Itu jangan terlalu berpatok di situ karena ada beberapa jawaban yang salah. Aku nggak nemu file yang bersihnya gitu. Jadi ini kayaknya file udah lama gitu. Oke. Okay. Aku mulai ya dari nomor 36. Nah, gambar di samping itu teramati nih selama penerbangan. Di foto tuh. Terus dia nanya di sini awan ini nih termasuk awan dengan spesies apa? Ada yang tahu nggak ini apa? Awan dengan spesies apa? Awan sirus. Ya, ini awan sirus. Nah, jadi awan sirus itu sendiri punya ini kayak punya bentukan-bentukannya. Nah, itu biasanya dibagi ada namanya calvus, vibratus, terus fraktus, terus uncinus sama intortus. Nah, untuk awan yang ada di sini uh, itu jenis awannya adalah uncinus. Nah, di sini ada namanya vibratus sama fraktus. Nah, vibratus itu gimana sih? Vibratus itu tuh awannya itu lebih kayak ini loh guys. Uh, Lebih kayak berserat gitu gimana ya? Kayak lebih halus daripada ini. Bentar ya. Kita sambil nyari ininya, sambil nyari gambarnya. Nah, ini vibratus itu dia cenderung lebih halus. Jadi kayak kayak rambut gitu ya. Nah, ini sebenarnya kayak pengetahuan umum sih. Kalian harus tahu beberapa jenis-jenis spesies awan. Terus selain vibratus tadi juga ada namanya fraktus. Nah, kalau fraktus ini itu dia lebih ke kayak gumpalan gitu loh. Nah, kelihatan kan bedanya. Dia itu lebih kayak ke gumpalan. Di sini Anissa sama Mentari kalau misalnya ada yang mau ditambahin boleh langsung dipotong ya. Oke, terus untuk yang intortus sendiri ada yang tahu nggak gimana bentukannya? Atau udah pernah dengar sebelumnya? Nah, uh, intortus ini jadi tuh sebenarnya di sini uncinus, intortus, terus vibratus itu agak mirip-mirip ya. Kalau aku sendiri cenderung untuk nggak jawab soal ini karena lumayan rancu. Apalagi aku cuman sering dengar itu yang vibratus sama fraktus gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 37. Aduh. Nah,
Nomor 37, pada saat penerbangan siang hari, pesawat sering dipaksa menghindari awan cumulonimbus atau yang dikenal sebagai thunderstorm. Bagaimana kondisi hujan pada saat thunderstorm terjadi? Nah, pada saat thunderstorm terjadi ini, itu kondisi atmosfer itu tidak stabil, guys. Nah, jadi ketika dia tidak stabil, bakalan ada updraft secara terus-menerus, sehingga pasokan uap air dari bawah pasokan uap air dari bawah itu bakalan terus memasok si awan sehingga menjadi besar dan itu menyebabkan kondisi di dalam awan itu tidak stabil. Nah, gimana tuh kondisi hujannya? Tentu kalau thunderstorm itu thunder itu kan badai ya. Storm itu kan badai ya. Nah, jadi kondisi hujannya sendiri saat thunderstorm itu cenderung hujan deras disertai petir dan angin kencang. Kalau gerimis atau tidak ada hujan itu biasanya pada kondisi atmosfer yang stabil ya guys. Jadi kondisi cuacanya cukup tenang begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ada nggak guys? Kalau ada langsung on mic aja, terus langsung di ini aja, oke? Okay? Oke, lanjut nomor 38. Nah, awan dan hujan yang ditemui dalam penerbangan tersebut membutuhkan inti kondensasi yang bersifat higroskopik. Apakah yang dimaksud dengan higroskopik? Nah, higroskopik sendiri di sini adalah sifat di mana sebuah inti itu dapat menyerap molekul air atau cairan. Nah, itu ini adalah pengertian dari si higroskopik sendiri. Nah, kita lihat yang di opsi A itu tekanan uap jenuh di atas tetes larutan lebih besar daripada di atas tetes air murni pada diameter dan suhu yang sama. Nah, ini bakalan lebih masuk ke pengertian tekanan uap ya. Jadi bukan pengertian higroskopik. Nah, terus yang B tidak dapat berkembang di kelembapan rendah. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari inti higrosfobik. Nah, jadi dia itu kebalikannya si higroskopik. Kalau misalnya si higroskopik ini dengan mudah menyerap molekul air atau cairan, nah si higrosfobik ini dia sukar, dia tuh susah untuk menyerap menyerap molekul air atau cairan. Makanya kalau misalnya kayak di daerah-daerah yang cenderung kering, itu biasanya kan ditaburin ini ya kayak garam atau perak iodin ya, AgI. Nah, itu tuh mereka mempunyai sifat yang higroskopik. Jadi mereka bisa menangkap uap-uap air itu secara cepat sehingga pembentukan awan terjadi lebih cepat. Hidrofobik ya? Iya, itu yang itu yang higroskopik. NaCl, garam NaCl itu sama AgI itu kalau nggak salah nih NaCl sama. Nah, ini tuh sering pakai di kayak apa sih bilangnya itu pemancing hujan ya. Kayak nanti ditaburin dari atas gitu. Dan ini tuh bakal berlaku sebagai inti kondensasi yang higroskopik. Jadi dia lebih gampang menyerap uap-uap air yang ada di sekitarnya sehingga mempercepat pembentukan awan. Nah, berarti di sini jawabannya si C dapat menyerap kelembapan dengan baik ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Itu yang benar higrosfobik atau hidrofobik? Hidrofobik, sorry salah. Hidrofobik. Sorry ya guys, salah guys. Oke, ada lagi? Aku lanjut ya. Oke, nomor 39. Nah, di sini bagaimana proses pembentukan pelangi sekunder. Nah, jadi pelangi sekunder ini nih, pelangi sekunder ini nih hasil dari refleksi yang terjadi 2 kali. Jadi terjadi karena refleksi cahaya yang terjadi 2 kali. Nah, menurut kalian di sini jadi prosesnya itu, urutan prosesnya itu juga mempengaruhi bentukan fenomena meteorologi yang dihasilkan.
Nah, kalau pelangi sekunder itu jadi si cahaya itu terefraksi dulu oleh tetesan air, lalu terefleksikan. Nah, cahaya yang udah direfleksikan tadi tuh udah ini ya, kayak untuk pelangi yang primary, yang pelangi yang biasanya kita lihat yang warna merah, kuning, hijau itu. Nah, terus cahaya yang tadi udah terefleksikan itu terefleksikan lagi, terpantulkan lagi dan terefraksi. Ya, nah jadi terbentuk pelangi sekunder. Nah, biasanya pelangi sekunder ini ada di atas pelangi primer. Jadi kalau misalnya di sini si primer, nah di atasnya ini ada pelangi sekunder. Dan pelangi sekunder ini nih warnanya tuh kebalik. Jadi kalau misalnya yang primer itu merahnya di atas, sekunder itu merahnya ada di dalam gitu guys. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya ada di akhir pembahasan boleh ditanyain. Oke, terus ketika terjadi refraksi oleh partikel awan atau debu stratosfer yang sangat kecil, maka matahari atau bulan tampak dikelilingi oleh mahkota yang disebut dengan yang ini tadi ayah jawabannya ya guys. Nah, ini ada yang tahu jawabannya? Oke, nggak ada. Jadi jawabannya halo ya guys. Nah, kalau kita tinjau dari opsinya, corona ini kan ini ya bagian terluar atmosfer matahari. Jadi kalau misalnya di soal kalian itu bingung ya, kayaknya opsinya tuh banyak yang aneh gitu atau banyak yang baru denger. Coba dieliminasi opsi gitu guys. Jadi kalian tinjau opsinya satu-satu. Mana yang kalian tahu berarti dieliminasi gitu. Kalau pelangi jelas ya hasil refraksi dan refleksi cahaya oleh tetesan air ya. Terus kalau siluet ini tuh bayangan ya kan. Nah, kalau sendiri ini nih kayak dia itu punya sudut gitu loh guys. Jadi dia terbentuknya itu bisa ada yang 22 derajat dari matahari, ada yang 46 derajat dari matahari. Kalau kalian mau baca ini lebih lanjut, kalian bisa baca di Meteorology Today, itu kalau nggak salah halaman 575. Nah, di situ ada halo, sandok, sama apa ya, satu lagi aku lupa. Oke, kita lanjut lagi ya, nomor 41. Nah, yang termasuk hidrometeor. Di sini kecuali, nah sebelumnya kita harus tahu hidrometeor itu pengertiannya apa. Ada yang tahu nggak hidrometeor itu apa? Nah, jadi hidrometeor itu sendiri dia itu mengandung liquid atau padatan ya, partikel padatan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari jawabannya, kira-kira yang mengandung yang termasuk dari pengertian ini tuh gerimis ya. Gerimis itu bentuknya liquid ya. Terus embun itu liquid, tapi dia kayak terus awan. Jadi di sini kita bisa ngebedain 5 tipe hidrometeor. Jadi yang pertama itu ada suspended particles. Terus yang kedua itu ada falling particles. Falling particles ini bisa kita sebut juga sebagai presipitasi.
Oke. Terus ada juga partikel yang terangkat karena angin. Itu kayak water mist gitu, guys. Bentar. From the earth surface. Nah, jadi kalau misalnya yang poin nomor 1 ini tuh kayak fog, embun ya. Embun. Aku lupa lagi bahasa Inggrisnya. Terus yang kedua ini bisa gerimis, bisa hujan. Nah, terus yang ketiga ini bisa berupa kayak kalau misalnya ada ombak tuh, terus kayak ada air-air yang kecil gitu, kayak nah itu namanya apa ya? Water mist ya kalau nggak salah. Terus ada oh ini salah deh. Ini bukan masuk di sini. Terus ada deposits of particle. Jadi kayak partikel yang terendapkan gitu, kayak cairan yang terendapkan atau embun. Terus ada spouts. Spouts ini yang kayak ini loh kayak tornado di air. Jadi kalau misalnya ini tornado tapi di lautan, nah ini tuh namanya spouts, water spouts. Gitu guys. Nah jadi yang nggak termasuk hidrometeor di sini itu kabut. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, kita lanjut nomor 42 ya. Nomor 42, pertemuan aliran udara antar sel Hadley yang ditandai dengan pita awan cumulonimbus disebut. Nah, ini pertemuan aliran udara ini yang terjadi di sekitar Katulistiwa. Nah, jadi di sekitar sini, guys. Nah, ini biasanya disebut ITCZ, Intertropical Convergence Zone. Jadi, sel Hadley dari sini, ketemu dari sini. Nah, itu kan sama-sama membawa ini ya, udara panas ya. Nah, di sini akan terbentuk cumulonimbus gitu loh, kayak gugusan cumulonimbus yang besar. Jadi disebut namanya pita awan cumulonimbus. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya nomor 43. Nah, 43 ini kita masuk ke lapisan atmosfer. Oke, jadi lapisan atmosfer itu sendiri ada ininya ya, ada layernya. Jadi yang pertama itu tropo, terus di atas tropo ada tropopause. Terus di atas tropopause ada apa nih? Di atas tropopause ada strato ya. Ada strato, terus di atasnya lagi ada stratopause. Terus di atas stratopause ada meso dulu atau termo? Meso, Kak. Meso, oke, meso. Terus di atas meso juga ada mesopause. Nah, baru di atasnya termo. Tapi di beberapa literatur ada exosfer ya, kalau nggak salah. Tapi dari yang aku baca sampai termo. Nah, di sini dia nanya lapisan atmosfer di atas stratopause sampai ketinggian 80 km disebut mesosfer ya, karena ini dia ada di sini ya. Nah, oke, kita tinjau satu-satu. Jadi biasain guys kalau misalnya kalian latihan soal gitu, ngerjain soal, misalnya kalian udah tahu nih jawabannya si D, tapi kalian tetap harus kayak cari tahu kenapa sih jawabannya bukan A, kenapa bukan si B gitu, oke? Jadi thermopause sendiri itu kenapa jawabannya bukan thermopause? Karena thermopause ini ada di atasnya termosfer. Terus dia juga merupakan lapisan terluar.
Dan di sini suhu itu naik seiring ketinggiannya, benar kan? Jadi karena dia itu terekspos oleh aktivitas matahari, sehingga dia tuh suhunya tuh semakin semakin ke atas itu semakin tinggi. Berlaku juga sama termosfer kayak gitu ya. Terus di sini mesopause ini kayak lapisan transisi dari mesosfer ke termosfer. Di sini cuacanya kalau nggak cuaca sih suhunya itu cenderung konstan ya sebelum dia masuk ke termosfer dan naik lagi gitu. Di sini juga mesosfer. Ada yang tahu nggak di mesosfer itu kejadian yang paling umum terjadi di mesosfer itu apa? Pembongkaran benda langit Kak yang masuk Nah, seperti iya. meteor. Kalau boleh tahu itu kenapa bisa terbakar benda langitnya? Karena ada ozon Kak. Karena ada ozon atau karena suhunya yang dingin? Ozon itu ada di lapisan stratosfer. Jadi kalau di mesosfer itu kenapa sih dia bisa membakar benda-benda langit yang masuk ya ke bumi, ke atmosfer bumi, itu karena di mesosfer itu adalah lapisan terdingin. Jadi suhunya itu bisa mencapai minus 90 derajat Celcius, guys. Jadi itu dingin banget karena apa? Karena dia jauh dari sumber panas. Jadi kalau misalnya di troposfer itu kan sumber panasnya radiasi balik dari bumi ya kan? Makanya dia seiring ketinggian dia itu mendingin. Ya. Nah, terus kalau di stratosfer sumber panasnya itu karena ada lapisan ozon. Jadi kan si ozon ini kan sifatnya itu cenderung menyerap sinar UV kan ya? Benar nggak? Aduh. Nah, kenapa di stratosfer itu semakin ke atas itu semakin panas karena ada si lapisan ozon ini dia menyerap sinar UV. Nah, itu menyebabkan suhunya meningkat. Sedangkan di mesosfer dia masih jauh banget dari uh, matahari ya. Dan dia juga nggak punya lapisan kayak ozon yang buat nyerap panas. Terus dia juga jauh banget dari apa sih namanya permukaan bumi, sehingga menjadikan dia itu lapisan terdingin yang ada di atmosfer. Nah, karena dia terdingin itulah dia bisa membakar si benda-benda langit yang masuk ke atmosfer bumi. Kenapa bisa terbakar? Karena benda-benda langit yang masuk ke dalam atmosfer bumi itu kan geraknya kencang banget ya, kecepatannya besar banget, terus sehingga suhunya juga semakin tinggi. Nah, ketika bertemu dengan lapisan yang dingin, kayak gelas yang kalian isi air panas, terus kalian masukin es, pecah kan? Nah, itu. Di situ fungsinya sih mesosfer. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kak, Iya. bisa tolong ulangin yang termosfer Kak? Tadi sinyalnya jaringannya putus-putus. Oke. Jadi termosfer ini kenapa dia suhunya naik seiring ketinggian, jadi semakin ke atas dia semakin panas ya. Itu karena dia itu udah terekspos dengan aktivitas luar angkasa, terutama matahari ya. Jadi matahari sendiri itu dia punya kayak fenomena angin matahari, terus juga banyak kan sih kayak badai matahari juga. Jadi sumber panasnya itu emang langsung dari matahari. Jadi gitu, dia langsung terekspos sama matahari, makanya menyebabkan suhunya itu sebagai lapisan dengan suhu paling tinggi di lapisan atmosfer. Gitu. Udah paham? Ini yang nanya siapa? Oke Kak. Oke. Olivia Kak namanya. Oke, udah paham ya? Iya paham Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, terus kita lanjut ke nomor 44. Hail atau batu es dapat terbentuk di dalam awan. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya, nah di sini kita tinjau nih satu-satu. Pembentukan awan secara horizontal, terus ada pembentukan awan secara vertikal. Terus updraft yang kuat,
terus ada lapisan yang mengandung tetes air kelewat dingin, terus yang E, C, dan D benar. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang, nah jadi coba kita tinjau dulu ya dari yang A. Yang A ini, jadi sebenarnya proses pembentukan awan itu ada dua. Ada dua guys, jadi namanya ada collision, aku lupa juga sih namanya apaan. Kayaknya ini deh. Sama ada bergeron. Nah, jadi tuh simpelnya ini tuh awan hangat gitu guys. Nah, ini nih awan yang dingin. Simpelnya gitu bedainnya. Nah, hail itu tuh terbentuk di proses awan yang bergeron. Kenapa dia bisa terbentuk hail? Jadi sebentar ya. Sambil aku gambarin dulu bentar. Kalau ada yang mau nimbrung kayak kenapa bisa hail itu terbentuk di proses bergeron, boleh masuk, boleh di iniin. Sambil aku nyari ininya dulu. Bentar ya guys. Mana ya ini? Wait. Kayaknya ada deh. Demi gak ada. Nah, jadi pokoknya bergeron proses ini nih terjadi karena adanya updraft yang kuat gitu. Nah, jadi updraftnya kuat, terus downdraftnya juga ada gitu kan. Nah, terus di dalam proses bergeron ini nggak cuman ada uap air guys. Jadi kalian kalau tahu awan cumulonimbus yang gede banget itu, nah itu tuh dia terdiri dari kayak 3 lapisan gitu deh kalau nggak salah aku. Jadi yang pertama itu di lapisan paling atas itu udah terbentuk es gitu guys. Jadi kok es ya. Pokoknya itu kan dia tinggi banget ya. Nah terus di bawahnya ini ada supercool water. Supercool water ini apa? Supercool water ini adalah air yang udah nyampe titik bekunya, cuman dia nggak bisa beku karena dia nggak punya inti sublimasi. Jadi inti sublimasi itu yang berperan sebagai inti pembekuan suatu liquid atau apapun itu. Nah jadi kan si air itu kan punya titik beku, titik didih, titik ya kan. Nah jadi titik bekunya air itu 0 derajat ya. Nah, jadi ketika si air ini udah nyampe 0 derajat suhunya atau bahkan lebih kecil kayak udah minus gitu. Tapi dia nggak ketemu sama si inti sublimasinya. Nah, terjadilah ini. Nah, nanti ketika ini kan updraft ya. Bakalan ada updraft dan ada downdraft. Jadi nanti air ini juga bakalan ke bawah. Atau updraft ini sendiri dia kan membawa uap-uap air yang lain ya, membawa uap-uap air yang lain, terus juga membawa aerosol. Nah, ketika si aerosol itu bertemu dengan supercool water tadi, maka dia bisa membentuk es, baru dia bisa membeku. Nah, es ini tuh dia punya kayak apa ya? Jadi ini kalau misalnya kita gambarin ini uap air, terus ini es, tekanan es itu tuh lebih tekanan uap es itu lebih rendah daripada air. Sehingga kan sifat tekanan itu kan sifat benda itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke yang rendah. Nah, karena tekanan yang ada di atas es ini lebih kecil, maka uap air yang ada di sekitar sini itu bakal berpindah ke es. Sehingga si es itu makin lama makin besar dan si air itu makin kecil. Nah, dari situlah proses pertumbuhan si hail. Makanya hail itu cuma ada di
proses bergeron karena adanya updraft yang kuat. Jadi dia tuh gini loh, dia ini udah turun kan. Nah, cuman karena ada updraft yang kuat, terus dia naik lagi, ketemu si supercool water lagi, terus dia uap airnya pindah ke sini, makin besar, terus nanti turun lagi. Nah, kalau masih ada updraftnya dia bisa naik lagi, gitu-gitu guys. Jadi proses yang tadi ini dapat membentuk hail atau batu es. Itu karena ada updraft yang kuat dan adanya lapisan supercool water tadi. Gitu. Sehingga jawabannya di sini E. Gimana? Bingung nggak? Aku juga bingung sih jelasinnya. Ada yang ini nggak? Ada yang mau ditanyain nggak kayak kalian kurang pahamnya di mana? Sambil aduh. Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti di akhir diskusi boleh ditanyain lagi ya sambil aku nyari ininya juga. Oke, kita lanjut. Prinsip dasar pembentukan awan dan hujan adalah, nah sebenarnya kalau yang kalian tahu awan itu kan terbentuk dari hasil hasil apa sih namanya? Kondensasi ya. Nah, cuman kondensasi ini tidak akan terjadi kalau misalnya tidak ada pengangkatan udara ke atas. Jadi kalau misalnya parsel udara itu tetap ada di permukaan bumi tanpa ada pengangkatan ke atas, udara atas, ini nggak akan terjadi kondensasi karena, oh my god, karena suhunya tidak akan berubah. Jadi dia akan menyamakan suhunya dengan suhu lingkungannya. Sehingga kan bakalan ada yang namanya titik embun. Titik embun itu di mana RH, kalian udah belajar RH belum ya? RH relative humidity. Jadi ketika relative humidity-nya mencapai 100%, nah itu uap air itu kan bisa berkondensasi. Nah, kapan si uap air itu mencapai RH-nya 100%? Ketika suhu parsel udara itu sama, oh my god, baterainya habis. Suhu parsel udara, the environment-nya sama dengan suhu titik embun. Gitu guys. Benar adanya sumber uap air itu benar. Cuman kalau misalnya sumber uap airnya tadi sama aja kayak dia tidak mencapai titik embun ya dia tidak akan menjadi awan dan hujan gitu. Oke. Terus distribusi daratan dan air di suatu tempat ini kayaknya lebih ke ini deh, distribusi angin. Karena pasti di daratan dan di air itu akan ada perbedaan tekanan. Jadi sehingga perpindahan udara ini lebih ke perpindahan udara secara horizontal. Kalau ini kan secara vertikal ya. Oke, jadi jawabannya A. Oke. Lanjut lagi nomor 46. Variasi iklim skala global disebabkan oleh, nah kita cari pilihan yang paling benar. Pertama, kalau dalam skala global itu pasti yang berhubungan langsung itu adalah letak lintang. Karena perbedaan lintang sendiri itu mempengaruhi ini kan ya, insolasi matahari, bener nggak? Insolasi matahari di Khatulistiwa itu pasti beda sama yang ada di lintang 40, sehingga nanti iklimnya juga berbeda. Terus distribusi daratan dan perairan, yang kayak aku bilang tadi, kalau di daratan dan perairan itu pasti akan ada perbedaan suhu, karena di daratan itu kapasitas panasnya ya, jadi kita bahas kapasitas panas di daratan itu lebih kecil daripada di lautan, sehingga si daratan ini lebih cepat panas ketimbang lautan, tapi dia lebih cepat dingin juga. Jadi pada siang hari dia lebih cepat panas daripada lautan, pada malam hari dia lebih cepat melepas panas. Jadi lautan bisa lebih hangat pada malam hari. Nah, perbedaan suhu tadi ini, perbedaan kapasitas panas tadi kan menyebabkan adanya perbedaan suhu ya antara daratan sama perairan. Nah, perbedaan suhu tadi itu mempengaruhi perbedaan tekanan, sehingga perbedaan tekanan ini dapat menimbulkan adanya
variasi iklim skala global. Jadi pasti beda dong. Iklim di lintang 40 kan cenderung kering ya, kayak gurun gitu. Sama iklim yang ada di Khatulistiwa, di mana distribusi perairan sama daratannya cukup besar. Nah, kalau lokasi dan orientasi pegunungan itu kurang berpengaruh ya, karena ini nih kayak lebih ke topografi daerah gitu loh. Jadi jawabannya A dan B. Oke, ada yang mau ditanyain nggak guys? Nah, lanjut. Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 47. Jadi udah masuk iklim nih. Sebenarnya iklim sendiri itu selain yang di atas ini kan bisa dianalisis ya. Kenapa dan kenapanya. Kalau yang ini tuh termasuk hafalan. Dan aku sendiri cenderung kurang ngehafal iklim-iklim gitu. Jadi kalau di aku sendiri nih, aku pribadi, untuk pertanyaan kayak gini cenderung tidak aku jawab. Kecuali kalau emang kayak umum banget ya. Kayaknya yang umum itu AM, terus AW, terus AF ya kalau nggak salah. Nah, oke. Jadi iklim AM ini sendiri itu punya ciri-cirinya dia memiliki temperatur bulanan di atas 18 derajat gitu. Jadi M ini kalau nggak salah aku tuh monsoon gitu ya guys. Stands for mon. Nah, terus yang B ini aku juga lupa nih aku. Rata curah hujan bulanan lebih besar sama dengan 60. Ini kayaknya udah masuk ke B apa C ya? Terus pokoknya jawabannya yang A. Nanti kalau misalnya di lain waktu atau aku bisa nitip catatannya ke Mentari atau Anissa. Oke. Oke, terus lanjut nomor 48. Nah, nomor 48 ini soal yang keterangannya kalian harus nyari kecepatannya juga kan. Kalian ini tuh termasuk soal yang kayak pengetahuan umum. Kalian waktu misalnya ngerjain soal expect nggak sih bakal ditanya kayak gini, siklon tropis cempaka, kayak susah banget ngafalnya. Cuman setelah aku cari, ini juga termasuk tipe soal yang bakal aku tinggalin. Jadi kalian tuh kalau bahas soal, kalau ngerjain soal waktu OSP atau misalnya OSK, harus berani ngambil resiko soal ini mau dijawab atau ditinggalin. Karena kalau kita jawab tapi kita salah kan bakal dikurangin ya poinnya. Tapi kalau kita tinggalin nggak berkurang poinnya, kan 0. Tapi nggak tahu sih sistemnya sekarang gimana. Nah, siklon tropis cempaka ini punya kecepatan itu sekitar 65 km per hour. Nah, untuk siklon sendiri itu kita pakai skala namanya tuh Saffir-Simpson ya? Iya, Saffir-Simpson. Terus ada juga skala itu kalau Fujita. Nah, kalau Fujita ini dipakai buat tornado. Terus ada lagi skala di meteorologi itu skala Beaufort. Beaufort ini dipakai buat kecepatan angin di lautan gitu. Nah, tapi untuk siklon tropis sendiri itu untuk siklon atau hurricane kita pakainya Saffir-Simpson. Nah, Saffir-Simpson itu skalanya dari 1 sampai 5. Nah, di sini karena dia kecepatannya 65 km per jam, maka di sini jawabannya adalah skala yang pertama, karena dia lebih kecil daripada 125 km per jam. Oke. Lanjut nomor 49. Nomor 49, thermal convection mentioned in the report above is, jadi konveksi thermal itu namanya convection ya. Convection itu adalah perpindahan. Jadi di sini yang dimaksud itu adalah perpindahan panas dari satu tempat ke tempat yang lain dengan medianya udara. Oke. Kalau temperatur that an air parcel have to extend, ini jadi kayak temperatur di mana si parcel udara itu harus naik itu, kalau salah itu namanya temperatur parcel udara dong harusnya. Ya nggak sih? Oke. Kita tandain dulu, marks dulu jawaban ini.
A measure in meteorology that indicates the amount of heat that water need to evaporate itu ada yang tahu guys yang ini yang C? Ada? Kalau nggak ada, pokoknya yang nomor 49 jawabannya A. Kalau yang B ini temperatur yang, kalau nggak salah ini namanya temperatur parsial udara deh. Temperatur parsial udara. Atau kalian bisa cari di Meteorology Today, juga nggak apa-apa. Ya, itu kayaknya. Ini kayaknya tuh pengertian dari sesuatu kata gitu loh. Oke, lanjut ya nomor 50. Nah, nomor 50 ini bisa disebut glory juga atau Saint Hello. Nah, ini biasanya terjadi kalau misalnya kalian di pegunungan yang berkabut atau jalanan yang berkabut. Nah, di sini biasanya terjadi pada siang hari. Pada siang hari dan posisi matahari itu lebih rendah dan berada di belakang kalian. Jadi sehingga kalian itu ini loh, bayangan kalian itu terlihat lebih besar gitu. Karena si matahari itu ada di belakang dan dia agak lebih rendah gitu. Fenomena ini disebutnya mountain spectre ya. Nah, kalau bedanya ini, 3 ini, yang tadi corona udah tahu ya. Terus yang halo juga tahu. Sandok ini nih juga karena bentar. Karena refleksi cahaya oleh kristal es gitu guys. Jadi sandok ini umumnya itu terjadi di awan sirus gitu. Terus pelangi kedua tadi ini secondary rainbow. Itu sih. Ini tadi ada yang nanya nih di DM aku, itu Mad Day edisi berapa? Ini juga ada yang ini ya, ini di Mad Day 575. Mad Day aku yang covernya warna ungu hampir hitam itu edisi berapa ya? Edisi bentar. Aku lihat dulu guys. Ini edisi 12. Tapi kayaknya sama aja deh isi Mad Day itu semuanya. Cuman beda cover doang kayaknya, sama mungkin halamannya beda ya. Nah, kalian bisa baca-baca ini. Terus buat insight juga di Mad Day itu ada ini ya, kayak jadi kalian kalau misalnya di suatu halaman terus ada namanya tuh fokus. Nah, itu juga penting dibaca karena biasanya suatu proses yang terjadi di meteorologi biasanya dijelasin secara rinci di situ. Oke, yang pilihan ganda ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita masuk ke esai? Kak, tadi yang sandok itu refleksi apa ya, Kak? Refleksi cahaya karena jadi cahayanya itu direfleksikan dan direfleksikan oleh kristal es. Oke, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kak, sama ini, Kak. Yang Saffir-Simpson. Kenapa? Kan kalau yang Fujita tadi kan tentang tornado. Yang Beaufort itu kecepatan angin. Kalau Saffir-Simpson itu tadi tentang apa ya? Saffir-Simpson itu kita pakai buat hurricane sama siklon. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Atau mau lanjut esai dulu? Oke, kayaknya nggak ada yang nanya. Lanjut esai ya. Oke, nah di esai ini kita menghitung kapan sih Jakarta itu tenggelam. Oke, jadi nah satelit itu punya data ya. Jadi dari tahun 1993 sampai 2008, berarti selama 15 tahun ya. Selama 15 tahun itu teramati oleh para
peneliti kalau misalnya kenaikan muka air laut itu sebesar 0,12 inch per tahun. Nah, jadi mereka ngamatin selama 15 tahun. Ternyata setiap tahun itu terjadi kenaikan 0,12 inci. Nah, terus di sini diketahui ketinggian rata-rata dari kota Jakarta itu adalah 7 meter. Kapan kota Jakarta akan tenggelam? Jadi dia nanya pada tahun berapa. Oke, di sini karena dia ngasih keterangan ya buat konversi satuan. Jadi 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Makanya jadi ini kita ubah dulu karena ini dalam meter ya. Karena ini dalam meter kita ubah dulu ini dari inci ke sentimeter. Jadi 0,12 inch sama dengan berapa senti gitu. Berarti ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu nggak? Aku lagi nggak megang kalkulator. Bentar guys. Dari inci ke sentimeter. Ada. Aku juga sambil nyari nih. Oke. Aku didapat di sini dari inci ke sentimeter itu 0,3048 cm. Nah, berarti di sini kita dapat rate-nya itu setelah dikonversi 0,3048 cm per tahun. Nah, dia nanya nih, kapan? Berarti kita harus tahu dong berapa tahun ke depan Jakarta itu bakal tenggelam. Dengan cara gimana? Berarti waktunya sama dengan, nih kalian bisa, kalau misalnya kalian nggak tahu nih mau diapain, kalian bisa analisis dimensi. Kalian bisa lihat satuannya. Kira-kira mau ngedapetin satuan tahun tuh harus ngapain sih? Berarti harus ngilangin si sentimeter kan sama si meter ini. Caranya gimana? Caranya mereka dibagi. Tapi jangan lupa kalau misalnya kalian mau mengoperasikan bilangan yang memiliki satuan, itu pastikan satuannya sama. Nah, di sini karena aku udah konversi ini ke sentimeter, ini juga konversi ke sentimeter. Jadi 7 meter itu sama dengan 700 meter kan? 700 cm ya. Nah, baru nih. Berarti untuk menghilangkan sentimeter ini harus dibagi kan sama ini. Berarti ketinggian Jakarta dibagi sama rate-nya. Berarti di sini gimana? 700 cm. Karena ini dibagi, kalau jadi kali kan dibalik ya. Jadi dibalik. Jadi 1/0,3048 tahun per sentimeter. Nah, ini bisa kalian coret nih sentimeternya. Jadi sisanya tahun kan. Nah, berarti berapa nih? 700 dibagi 0,348. Aku di sini dapatnya 2296,5. Jadi karena aku butuh yang bulat, jadi 22,96,5 aku bulatin jadi 2297 tahun. Nah, jadi 2297 tahun ke depan itu Jakarta bakalan tenggelam. Nah, ini belum selesai. Dia nanya pada tahun berapa. Jadi pada tahun berapa Jakarta akan tenggelam. Jadi karena soal ini keluar pada tahun 2018, aku ngambil acuannya itu. Jadi 2297 ditambah 2018. Jadi pada tahun berapa tuh? Jadi di sini aku dapatnya tahun 4.315 tahun. Tahun ke 4.315. Nah, nih. Ini jawaban akhir.
Jadi ini nih kayak yang 2297 ini masih kayak beberapa tahun mendatang gitu. Jadi kayak 2297 tahun lagi Jakarta bakalan tenggelam. Tapi pada tahun berapa itu kalian tambahin dengan tahun acuannya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Kalau nggak ada, eh kayaknya sampai sini dulu. Eh sampai sini dulu bahasnya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan mau soal tahun berapa atau materi apa aja, kalian bisa tanya di Instagram aku di Virginia PTR. Itu kan bebas mau nanya, nggak usah segan sih gitu. Atau misalnya dari yang aku jelasin tadi ada yang kurang jelas, kalian mau minta jelasin lagi, boleh di PC aku. Oke, kayaknya segitu dulu buat malam ini. Makasih banget udah ngeluangin waktunya buat join, buat ngedengerin diskusi malam ini. Aku berharap semoga kalian menemukan sukses kalian di Olimpiade ini ya. Semangat semuanya. Selamat malam. Malam. Makasih.